Balik lagi bareng gua Aditya. Di video kali ini aku akan melanjutkan lagi cerita yang kemarin belum selesai, yaitu cerita yang berjudul Bersetubuh dengan Jin. Mungkin aku akan sedikit mereview cerita yang kemarin, dimana di part 1 diceritakan Dahlan mendapatkan tugas di luar daerah. Kemudian dia menempati pos 1 bersama satu orang temannya. Saat itu Dahlan ingin menyampaikan hasil kerjanya ke pos 2. Dia berangkat waktu hari sudah semakin sore. Dahlan melewati jalan lain agar cepat sampai di pos 2. Namun di perjalanan, dia bertemu dengan seorang nenek-nenek dan diajak main ke rumah nenek tersebut. Di tengah perjalanan menuju rumah sang nenek, nenek tersebut menghilang dan terdengar suara, "Hei manusia, beraninya kamu masuk ke alam kami." Dan Dahlan pun mencari sumber suara tersebut. Dan berikutlah kelanjutan ceritanya. Terlihat oleh Dahlan, sosok itu sangat tinggi dan berbulu pekat. Dahlan terkejut dan kaget sampai akhirnya dia pun pingsan. Sudah sampai pagi, Dahlan belum pulang juga. Akhirnya temannya yang berjaga kemarin di pos 1 menanyakan kepada temannya yang berjaga di pos 2. Setelah ditanyakan, ternyata Dahlan semalam tidak berada di pos 2. Merasa ada sesuatu yang aneh, beberapa teman Dahlan pun mencarinya. Sampai beberapa hari Dahlan tetap saja tidak ditemukan. Setelah Dahlan tersadar, ia pun terkejut karena sudah di tempat yang berbeda. "Di mana aku sekarang?" gumam Dahlan. Terlihat oleh Dahlan, tempat itu temboknya seperti akar, bawahnya tanah, kasurnya akar, tapi merasa seperti spring bed yang empuk. Penerangan di tempat itu seperti cahayanya bulan. Saat terus melihat area tempat itu, Dahlan dikejutkan ada sesosok wanita yang menghampirinya. Wanita itu tersenyum dan terlihat membawa bermacam-macam jenis buah. "Ya ampun, cantik sekali wanita ini. Aku belum pernah melihat wanita secantik ini sebelumnya," gumam Dahlan. "Makanlah buah ini," ucap wanita itu. Karena Dahlan waktu itu merasa sangat lapar, ia pun memakan buah-buahan itu dengan lahap. "Siapa kamu? Dan tempat apa ini sebenarnya?" tanya Dahlan sambil memakan buah-buahan itu. "Aku adalah makhluk yang berbeda dari bangsamu," ucapnya. "Maksudmu?" sahut Dahlan. "Aku adalah makhluk dari golongan jin, dan aku yang menolongmu saat kau pingsan mau dibawa jin lain." Jelas wanita yang ternyata adalah jin. Setelah mendengar pernyataan bahwa wanita yang berada di hadapannya adalah jin, Dahlan tidak merasa takut. Bahkan dia merasa senang karena jin itu sangat cantik. Beberapa saat kemudian, Dahlan sudah menghabiskan buah-buahan itu. Lalu Dahlan diajak ke suatu tempat. Tempat itu terlihat sangat luas. Sekeliling tempat itu sangat indah, terlihat juga banyak pernak-pernik perhiasan, sehingga membuat Dahlan tambah nyaman berada di situ. Dahlan diajak naik ke atas ranjang. Terasa oleh Dahlan ranjang itu sangat empuk. Setelah mereka sudah berada di atas ranjang, Dahlan sangat terpesona melihat paras kecantikan jin yang berada di hadapannya itu. Bola matanya sangat indah. Saat kedua bibirnya bergerak sangat menggoda. Kulitnya yang halus tanpa cacat sedikit pun. Tutur sapanya yang lembut menambah kenyamanan seseorang berada di dekatnya. "Aku ingin mempunyai keturunan dari bangsamu. Maukah kamu melakukannya untukku?" ucap jin itu. Karena keimanannya Dahlan tidak kuat, akhirnya Dahlan mengiyakan ajakannya. Nafsunya yang sudah memuncak sampai menghilangkan akal pikiran Dahlan. Layaknya seperti manusia biasa melakukan persetubuhan seperti suami istri. Dahlan sudah menyalahi kodratnya sebagai manusia menggauli jin. Dahlan benar-benar merasakan sesuatu yang berbeda saat itu. Ia seperti melayang ke atas awang-awang. Entah berapa lama persetubuhan itu terjadi, sampai akhirnya Dahlan tertidur pulas. Saat terbangun, tiba-tiba Dahlan sudah berada di pinggir sungai dan ditemukan oleh seseorang yang sedang mencari ikan.
Lalu Dahlan dibawa ke rumah orang itu. Tapi Dahlan tidak menceritakan kejadian yang ia alami kepada pemilik rumah yang menolongnya. Keesokan harinya Dahlan pun diantar ke tempat mesnya. "Waduh, Mas, dari mana saja? Kami di sini mencari sudah berminggu-minggu," ucap temannya setelah Dahlan sampai di mesnya. "Beberapa minggu? Perasaan aku cuma berasa seperti beberapa hari saja," gumam Dahlan. Hari-hari pun terus berlalu seperti biasanya. Dahlan kembali bertugas berjaga, kadang siang, kadang berjaga malam. Dahlan tetap tidak menceritakan bertemu dengan jin dan sampai melakukan hubungan yang dilarang oleh agama kepada siapapun. Sampai beberapa bulan berlalu, akhirnya tugas itu selesai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dahlan pun kembali pulang ke rumahnya yang berada di Pulau Jawa. Sampainya di rumah, Dahlan melalui hari-harinya dengan istri dan 1 anaknya itu. Sudah beberapa bulan ketika ia sudah berada di rumahnya, ada kejadian aneh yang dirasakan oleh Dahlan. Dahlan merasa mendengar ada seorang bayi menangis terngiang-ngiang di telinganya. Dahlan pun menanyakan atas suara tangisan bayi yang didengarnya itu kepada istrinya. "Apakah kamu mendengar tangisan suara bayi?" tanya Dahlan kepada istrinya. "Tidak, Mas, aku tidak mendengar ada suara bayi menangis," jawab istrinya. "Apa tetangga kita ada yang mempunyai bayi?" Dahlan kembali bertanya. "Setahuku sekarang ini tidak ada tetangga kita yang mempunyai bayi," tegas istrinya. Karena setiap hari Dahlan tidak nyaman terus-terusan mendengar suara tangisan bayi, akhirnya Dahlan menceritakan kejadian yang pernah ia alami kepada istrinya. Dan syukurnya istrinya mengerti dan memaafkan suaminya itu. Lalu Dahlan mencari informasi, bertanya kepada teman-temannya di mana tempat seseorang faham tentang hal semacam ini. Lalu ada satu temannya yang tahu seorang yang mengerti dan bisa membantu mengatasi keluhan yang sedang Dahlan rasakan. Lalu Dahlan pun mendatangi rumah orang itu. "Assalamualaikum," ucap Dahlan setelah tiba di rumah seseorang yang ia tuju. "Waalaikumsalam warahmatullahi," ucap Naurah membukakan pintu. "Maaf, Mas Zahidnya ada?" tanya temannya Dahlan. "Suami saya sedang tidak berada di rumah," ucap Naurah. "Emang Mas Zahidnya lagi kemana ya, Mbak?" tanya Dahlan. "Suami saya sedang ke Garut bersama temannya, barangkali tadi pagi, paling pulangnya besok," jelas Naurah. Dahlan dan temannya pun pamit. Lalu mereka mencari penginapan di daerah itu. Karena mau pulang jaraknya sangat jauh, jadi mereka putuskan untuk menunggu Zaid sampai besok hari. Keesokan harinya jam 10, Zaid pun pulang ke rumahnya bersama Raka temannya. Jam 2 siang Dahlan dan temannya datang kembali ke rumah Zaid. Dahlan dipersilakan duduk, mereka pun mengobrol berempat, Zaid, Raka, Dahlan, dan 1 temannya. Dahlan pun menceritakan hal aneh yang ia sedang rasakan kepada Zaid. Lalu di situ Dahlan bercerita dari pengalaman mistisnya yang pernah ia alami di Kalimantan. Ia pernah tersesat dan bertemu dengan jin sampai melakukan persetubuhan dengan jin itu. Dahlan berkata, "Saya seperti masuk ke istana, jadi lebih enjoy, dilayani banget. Sensasinya sama, tapi saya merasakan klimaks lebih dibanding bersetubuh dengan manusia. Saya sampai 3 kali berturut-turut melakukan persetubuhan pada waktu itu," ucap Dahlan bercerita. Setelah mendengar pernyataan cerita dari Dahlan, Zaid pamit pergi ke kamar khalwatnya untuk beberapa menit. Itu memang jin, tapi jin yang Mas Dahlan temui adalah jin kafir. Asli dari wujudnya sangat buruk sekali rupanya. Memang ada jin yang berparas bagus, bahkan memiliki kecantikan lebih melebihi manusia. Tapi bentuk jin yang bagus itu adalah jin yang beriman dan taat kepada Allah, ucap Zaid setelah keluar dari kamarnya. Suara tangisan bayi yang didengar oleh Mas Dahlan itu adalah janin dari jin yang pernah Mas Dahlan setubuhi, jelas Zaid kepada Dahlan.
Lalu Dahlan pun diruqyah dan diberi amalan zikir agar dibaca setiap Lalu Dahlan pun diruqyah dan diberi amalan zikir agar dibaca setiap sudah sholat. Lalu Dahlan pun diruqyah dan diberi amalan zikir agar dibaca setiap sesudah sholat. Lalu Dahlan pun bertobat atas kesalahan yang pernah ia lakukan. Setelah beberapa minggu, alhamdulillah Dahlan tidak lagi mendengar suara tangisan bayi itu lagi. Sekali lagi, nama dan tempat dalam cerita tersebut hanyalah samaran. Apabila terdapat kesamaan nama dan tempat di cerita tersebut, penulis mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.